swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar mengidentifikasi komponen ekosistem, menjelaskan konsep keseimbangan lingkungan. Standar kompetensi: memahami komponen ekosistem serta peranan manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Definisi ekosistem adalah sistem alam yang dibentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antar makhluk hidup dengan faktor lingkungannya. Pengertian peran manusia dalam ekosistem lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, manusia bisa melakukan berbagai cara, misalnya melindungi flora dan fauna, merawat hutan dan melakukan reboisasi, serta menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Lingkungan hidup mempunyai 3 unsur, yakni unsur fisik, unsur hayati, dan unsur sosial budaya. Yang pertama, unsur fisik. Unsur fisik atau abiotik merupakan lingkungan hidup manusia yang meliputi benda-benda mati misalnya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Peran unsur fisik sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. 2. Unsur hayati. Unsur hayati disebut juga dengan istilah biotik, adalah unsur lingkungan hidup yang meliputi semua makhluk hidup, yakni manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil lainnya. Lingkungan hayati manusia berdasarkan pada di mana ia sedang berada. 3. Unsur sosial budaya. Unsur sosial dan budaya merupakan unsur lingkungan yang dibuat manusia. Unsur tersebut meliputi gagasan, sistem nilai, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang teratur, maka diperlukan nilai dan norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Peran negatif. Makhluk hidup saling berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara semua makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan kompetisi lebih baik. Manusia dapat membuat berbagai macam alat untuk berkompetisi mempertahankan hidup. Akan tetapi, kompetisi manusia tersebut ternyata juga berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Berikut ini adalah beberapa peran negatif manusia. Yang pertama adalah manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua adalah manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. Yang ketiga adalah pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tidak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir air dan longsor. Yang kedua adalah peran positif. Manusia sebagai makhluk dominan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungannya mempunyai peran positif untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya. Beberapa peran positif yang dapat dilakukan manusia adalah 1. Menerapkan sistem terbang pilih dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang ketiga adalah melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, serta mengatasi ekspor dan impor hewan-hewan tertentu. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it